Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 20. Ayat 24. Surat 20 ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Afalam yahdi kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Wa la tamuddanna 'ainayka
salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikun barur raufur rahim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Faqala Allah anna inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Para bapak saudara itu jamaah pengawasan yang kalian hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah banyak sekali dilimpahkan kepada kita sekalian. Baik itu karunia nikmat yang berupa kesehatan jasmani kita, lebih-lebih nikmat yang berupa hidayah. Sudah berulang-ulang kali disampaikan tentang hidayah. Hidayah adalah anugerah. Karena tidak semua manusia bisa mendapatkan hidayah. Berdasarkan firman Allah dalam surah 2 ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yang artinya yu'ti, Allah memberikan al-hikmata, hikmah, man kepada orang yasha'u yang dikehendaki oleh Allah. Allah memberikan hikmah, memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Berarti orang yang dipilih oleh Allah, dikehendaki untuk dipilih, untuk diberikan hidayah. Walaupun orang itu tahu tentang hidayah, tapi kalau tidak mendapatkan anugerah, tidak bisa. Contohnya Abu Thalib
paman dari Rasulullah SAW. Tahu betul apa yang dibawa Muhammad benar. Sampai direwangi belani kanjeng Nabi pol-polan. Namun ketika ajal akan merenggut, Rasulullah berusaha untuk memberikan arahan bimbingan kepada pamannya. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha indallah. Paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Mangke kula ingkang badhe belani jenengan di hadapan Allah. Kalau singkat, apa kata Abu Thalib? Wahai Muhammad, seandainya saya tidak khawatir saya dicemoohkan oleh wanita-wanita Arab bahwa saya masuk Islam hanya karena terpaksa, sebenarnya saya mau mengucapkan kalimat itu. Namun aku khawatir jangan-jangan nanti setelah itu orang-orang bilang, Abu Thalib itu sebenarnya masuk Islam hanya karena sunnah. Maka biarlah Muhammad, saya masuk neraka nggak apa-apa daripada saya harus malu. Begitu terlihat mati Hamzah yang bingungan, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak berusaha untuk memberikan syafaat kepada pamanmu? Paman, aku upayakan untuk memohonkan syafaat kepada Allah agar paman diringankan siksanya. Ternyata benar, paman Thalib disiksa oleh Allah hanya menginjak bara api. Namun kepalanya mendidih seperti air yang direbus. Mancik mowodok liyane tengah-tengahi sama tinggal laum min fawqiha dulalum minan nari wa min tahtihim dulal. Mereka orang-orang kafir pada umumnya dari atas hingga bawah tertutup oleh api. Jadi neraka ini bukan kayak maling disiram bensin diobong boten. Kayak misalkan di gambarane jerone pondok, jerone pager notok ngalor ngidul ngulon niku geni. Jerone geni niku menungso. Niku neraka. Makanya ulama aradu ayakhruju minha wa itu dia. Manakala mereka ingin keluar dari dalam neraka karena susahnya mereka kembali lagi. Melayu nang dia tetap melayu di jero negeri. Masya Allah, makanya Rasulullah SAW seringkali mengingatkan para sahabat, para ibu-ibu, ittaqin nar walau bisik tamratin. Takutlah kalian dengan neraka walaupun hanya seberat biji kurma. Seberat biji kurma. Artinya walaupun hanya sedikit, sudilah kiranya kamu memberikan sedekah. Karena sedekah itu bisa menghambat, menjauhkan bala. As-sadaqatu tabul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan bala. Orang yang banyak sedekah insya Allah jauh dari bala.
Galak ini macam-macam. Makanya di dalam surat 7 ayat 97 98, apa amina alil qura ayati ambasuna bayata wa naimun. Awa amina alil qura ayati ambasuna duka wa yalabun. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari bencana yang datang dari Allah di waktu malam hari, di saat mereka sedang tidur nyenyak? Atau apakah penduduk negeri merasa aman dari bencana yang datang dari Allah di waktu pagi, di saat mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada gambaran ini panjang. Kalau mau dibaca oleh Pak Siddiqin, pelajaran anak-anak. Kalau singkat mawon, 2 orang Allah membuat contoh 2 orang laki-laki. Yang satu kaya raya tapi kafir. Yang satu miskin notok. Pol miskin tapi iman. Orang yang kaya terlihat sombong, mendambakan kekayaannya, mendambakan teman-temannya. Orang miskin tenang saja. Akhirnya setelah banyak diejek, direndahkan, dihina, orang itu buka suara, pantaskah kamu kufur kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah liat, kemudian dari sperma hingga disempurnakan kamu menjadi lelaki yang kuat? Aku enggak. Aku tahu Allah itu Tuhanku dan aku tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kenapa kamu ketika masuk kebun kamu tidak mau mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. In tarani ana aqala minka malahu wa azuna faro. Jika kamu menganggap aku, menganggap dirimu lebih kaya, lebih banyak berpengaruh, setiap kali masuk kebun ucapkan Masya Allah, semuanya itu atas kehendak Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu, dan Allah mendatangkan bencana dari langit. Kusbanan minas sama, percikan api dari langit, seperti yang terjadi di Los Angeles. Pemadam kebakarannya sampai bingung. Jadi itulah ayat-ayat Allah semuanya telah membuktikan. Amintum man bisama ayyursila alaikum kasiba. Amintum man bisama ayyakhsiba bikumul ado. Sudah sering terjadi. Daerah yang dijungkir balikan oleh tanah yang ditempati, angin topan, badai, banjir. Masya Allah. Jadi walaupun sekitar kita aman, kita tetap tidak boleh merasa aman. Gak ada anak apa. Bagi Allah semuanya bukan hal yang sulit. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Semuanya itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah. Dicontohkan dalam surat 68 Ashabul Jannah. Kebun yang tinggal memetik sampai di kebunnya ludes. Bayangkan. Makanya kita kembalikan semuanya itu kepada Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
milik Allah semata. Semua apa yang ada di langit dan bumi, kita itu hanya ngaku mawon. Dia aku. Hakiki pemiliknya adalah Allah. Satu contoh. Ketika kita ditanya, Pak, itu siapa loh? Oh, itu bapakku. Itu ibu. Jelas, yakin ya, bapakku, ibuku. Pengakuan kita, tapi hakiki yang memiliki Allah. Ketika orang tua kita, atau mungkin saudara kita, atau mungkin pasangan kita bisa apa? Hanya bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ini yang perlu kita pikirkan, kembali inilah. Jadi itu bukan hanya sekedar ucapan ketika mendengar kesusahan, musibah. Kita harus merenung, innalillahi, kita semuanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kalau kita akan kembali, sudah siapkah bekal yang akan kita bawa kembali kepada Allah. Ini monggo direnungkan, diupayakan, karena yang jelas kita dihidupkan di dunia hanya untuk diuji. Ya, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dalam surat 21 ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan aku akan uji kamu dengan ujian yang jelek, ujian yang baik sebagai cobaan. Kadang dalam kehidupannya senang, bahagia, tenang. Namun kadang-kadang dihadapkan dengan masalah ini, masalah itu, cobaan ini, cobaan itu. Bahkan Allah sudah menyatakan, akasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia itu akan dibiarkan kalau mereka mengucapkan dirinya iman, wa layuftanun, lalu mereka tidak diuji? Justru dengan menyatakan diri kita iman, ujian akan silih berganti, lewat ini terus. Makanya kalau kita bisa melewati semuanya itu, Allah memberikan berkah, basyirish sabirin, beri kabar gembira Muhammad orang-orang yang bisa sabar. Jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin itu sekilas mukadimah dan bisa dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini saya kira sudah sering kita dengar. Namun yang perlu kita perhatikan, kala inna tadhkirah. Ketahuilah bahwa ayat-ayat suci Al-Quran itu fungsinya adalah peringatan. Surat Abasa. Faman sa'adzakarahu, barang siapa yang menghendaki mengingat Allah, fi suhufin mukarramah, buka mushaf yang dimuliakan, Quran dibuka, dibaca. Waman lan sapane wong arada kang mengo tidak sekedar memalingkan mukanya, tapi mengo di sini mengandung arti meninggalkan aturan, meninggalkan peringatan, andikri saking peringatan ingsun, saking pengajaran ingsun. Fa inna lahu mongko satemene iku kedeman maisatan utawi kauripan don kakang sempit. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka mereka akan mengalami kehidupan yang sempit. Sempit bukan berarti mereka pasti orang miskin, bahkan
kelihatannya tidak kekurangan suatu apapun. Tapi ternyata dia tidak pernah merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Dihadapkan dengan berbagai macam masalah, dihadapkan dengan berbagai macam problem, wa naksuruhu lan ngumpulake ingsun ingkon yaumal kiamati ing besok dina kiamat akma ing hale buta. Alhamdulillah ya. Sapa wonge sing ninggalno peringatanku monggo wong iku bakal ngalami urip sing sempit lan besok dina kiamat tak kumpulno dalam keadaan buta. Ada lagi yang ayatnya bunyinya Faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunianya buta dari kebenaran, maka di hari kiamat mereka akan mengalami kebutaan yang sebenarnya. Lalu maunya protes, sekolah ngucap sapa wong Rabbi, ya Allah ya Tuhan kami, lima kasartani krana apa ngumpulno samaning kula apa ing kalimuto. Ya Allah, kenapa Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Padahal waqad kuntu basira, padahal dulu kami bisa melihat, kami awas. Dijawab oleh Allah Ta'ala, kadzalika sing kaya ngono iku. Kenapa kamu buta? Kamu tidak tahu. Yang demikian itu dikarenakan atatka wis teko ing sira apa ayatuna ayat-ayat ingsun. Namun panasitaha monggo nglalekake sira ing ayat. Kenapa kamu sekarang buta? Kamu tidak sadar. Karena dulu sudah datang ayat-ayatku kepadamu, tapi kamu lupakan. Mungkin pernah saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, yusjaru rasulullah atallahu Qur'anan la ya'malu bin nahari wa yanamu bil laili. Akan dipecah kepala seseorang yang mana mereka telah dibebani Al-Quran, tidak mengerjakan amalan aturan dari Al-Quran di siang hari, sedangkan di malam hari mereka nyata edung melulu. Awane gak gelem meraktekno kandungan Al-Quran, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Begitu rutok. Saya pernah dengar keterangan, jangan membiasakan tidur di atas jam 11 malam. Kalau terus-menerus seperti itu akan merusak fungsi liver. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairus sholati sholati Daud, karena yanamu awalul lail wa yaqumu akhirul lail. Api-api sholat itu adalah sholat Daud. Mboten praktek sholat cara Daud membagi waktu. Karena yanamu awalul lail, Daud tidur di awal malam jam 9 lampu dipateni. Wa yaqumu akhirul lail, di akhir malam tidak bisa bangun kembali. Umumnya wong loro
Iswaya tangi. Cukup 1,5 jam, masih ada waktu bisa ditidurkan kembali menunggu subuh. Tadi sore pengajian anak-anak Ibnu Abbas cerita, saya pernah menginap di rumahnya Bule Maimunah, istrinya Nabi. Tengah malam kurang sedikit atau mungkin lebih sedikit, Nabi bangun. Duduk membaca 10 ayat dari akhir surat Ali Imran. Setelah itu berdiri mengambil air wudhu. Setelah Nabi mulai takbir, saya mengambil air wudhu dan ikuti sholat bersamanya. Namun karena posisi berdiri saya keliru, Nabi memegang kepala saya dan menarik telinga saya, ditarik ke arah kanannya Nabi. Jadi makmum mengurunglah posisi makmum ada di kanannya, sedikit mundur berapa senti yang mau. Bahkan saya pernah ya, ada paling murid salat dengan putranya ya, kalau suruh teman guru anaknya boleh terlalu waduh. Jadi posisi sholat jamaah 2 orang itu makmum ada di sebelah kanannya, mundur sedikit. Lalu Nabi sholat rakaataini, summa rakaataini, summa rakaataini, summa rakaataini, summa rakaataini, summa rakaataini, summa autaro. Nabi sholat rakaat tambah siji. 13 rakaat. Kalau waktunya nutut, kalau misalkan waktunya sudah mepet, ya cukup 5 rakaat, 7 rakaat, atau mungkin 9 rakaat, beberapa. Kalau waktunya longgar, bisa sampai 13 atau 11. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka sekarang kamu dilupakan. Karena kita harus sadar kita dihidupkan oleh Allah untuk bakti, untuk ibadah, mengabdikan diri kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya memang mungkin terasa berat, tapi kita harus yakin firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa setiap sesuatu yang sulit nanti akan dibarengi, entah sekarang ataukah besok. Yang pasti fa inna ma'al usri yusra. Wa kadzalika lan kaya mengkono iku najzi bales ingsun Allah man ing wong asrafa kang melampaui batas. Walam yumin lan ora iman sapa wong bi ayati rabbih. Seperti itulah aku memberikan balasan kepada orang yang melampaui batas. Makanya ada salah satu ayat, mungkin anak-anak ada yang hafal surat apa ya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ada yang apa? Surat apa? Oh, jadi kursi. Sesuatu. Katakan Muhammad, wahai hambaku yang sudah melampaui batas, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah sanggup mengampuni semua dosa. Wa innallaha laghafurur rahim. Seberapapun besarnya dosa hambanya, asalkan benar-benar bertobat, menyesali perbuatannya,
dan tidak akan mengulang kembali, maka akan diampuni. Makanya cerita Nabi pernah cerita dulu ada orang yang sudah berlumuran dosa datang kepada seorang pendeta minta saran, pendeta, saya ini orang yang sudah banyak berlumuran dosa, namun dalam hati kecil saya ingin jadi orang baik. Apakah mungkin saya bisa diampuni oleh Tuhan? Pendeta balik tanya, Anda sudah berbuat dosa apa? Saya sudah banyak membunuh orang, pendeta. Berapakah orang yang telah kamu bunuh? 99. Terkejut si pendeta. 99 nyawa melayang karena tanganmu. Rasanya sulit kamu diampuni oleh Tuhan. Gelap mata, pedang ditarik, kelapane gulune pendeta, jangkep 100 ekor. Namun dia masih ingin jadi orang baik. Terus jalan. Bertemu seseorang. Dik, tolong saya lihat kamu rupanya orang yang beragama. Saya mau tanya Bapak. Saya ini sudah banyak dosa, Dik, tapi saya ingin jadi orang baik. Apakah mungkin saya bisa diampuni oleh Tuhan? Bapak sudah berbuat dosa apa? Membunuh orang, Dik. Berapa Pak orang yang Bapak bunuh? 100. Itu hal yang kecil. Apa? Itu kecil, masih ada yang lebih besar. Jadi saya masih bisa jadi orang baik? Masih bisa, Pak. Bagaimana caranya? Kopi dulu prasung kan, sama ngalor Pak ya. Ya kono anak pondok. Sama takon carane tobat ya apa? Baiklah. Teko itu lemah ngono ndelosor mati. 2 orang berebut. Ini bagian saya. Dia sudah banyak dosa. Enggak, ini bagian saya karena dia sudah mau bertobat, tapi belum, tapi sudah berangkat. Malaikat loro gegeran. Akhirnya 2 malaikat itu bareng di WA dari Gusti Allah. Wes iki ukur nae perjalanane. Adondi sing wis ditempuh apa sing durung. Tepat Pak tengah-tengah gelap mati glundung ngalor kate sak jengkal. Wis disepuro dosane. Bani wa idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang muttaqin itu ialah orang-orang yang apabila terjadi kesalahan, terjadi perbuatan dosa, langkah awal mengingat Allah dan mohon pengampunan atas dosanya. Karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syarat yang terakhir, walam yusiru. Lan orang netepi, artinya tidak mengulang kembali atas apa yang diperbuat. Kapok napa apa mat? Kapok napa sing balik? Kapok wong lanang. Ayo sok balik mana mau? Naga entek. Wong layan mulai kapok sik mana-mana. Tapi nak sunat kapok temen wis pisan dong. Gak gelem sunat maneh. Tapi ingat wala adzabul akhirati yakti utai siksa akhirat
iku asadul luwih banget wa apalan luwih tetep. Siksa di akhirat niku siksa kiamat wae. Mulane Abu Jahal siksane ping 4. Dunya, kuburan, kiamat, akhirat. Apa ya ayatnya? Nana apa ya? Celakalah kamu wahai Abu Jahal di dunia. Fa'ala kamu akan celaka di kuburan. Fa'ala maka kamu akan celaka lagi ya Abu Jahal di kiamat. Fa'ala maka kamu akan benar-benar celaka di akhirat. Utang dunia ini supaya Fir'aun itu sore diketono siksa. Nelongso. Makanya pernah saya sampaikan ketika orang-orang usai perang Badar, bangkainya orang kafir kali kanjeng Nabi suruh membuang, masukkan ke dalam sumur semuanya. Setelah dimasukkan sumur, Nabi ngadeg kali mengkerik. Al-wajatum ma wa'ada rabbukum haqqo. Abu Jahal, Umayyah, Saibah, Rabi'ah, apakah kamu telah membuktikan janji Allah kepada kalian? Benar enggak? Karena aku telah membuktikan bahwa janji Allah itu benar, yaitu Allah akan memberikan kemenangan kepadaku. Umar pelunuk nyedek ikannya Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau bicara dengan orang yang sudah mati? Pak Umar, memang mereka sudah mati, tapi hari ini pendengarannya diberikan lebih tajam daripada pendengaranmu. Namun mereka hanya bisa nelangsa. Kuwatun. Jadi kuburan itu penyesalannya luar biasa. Apalam yadi apa ta durung jelas laum kedue wong Quraisy kan kira alakna ngrusak ingsun qablahum saking sadurunge wong akeh rupane minal kuruni saking kira-kira kelompok yang sunah kang mlaku sapa di masa kini. Ini tidak hanya di masa dulu Pak, semakin maupun sering terjadi. Ya seperti yang kita dengar sekarang. Sampai saat ini ceritanya dereng mati, gendine. Apakah belum nyata, belum jelas bagi mereka? Berapa banyaknya daerah-daerah yang aku binasakan, yang mana mereka sedang berjalan di atasnya, di tempat tinggalnya. Inna bidzalika satning dalem manggono-manggono kejadian iku la ayatin yang tidak di ayat li ulin nuha kedue wong kang duweni akal. Akale kuwata Pak ya. Iki jer di akal. Didil akli. Tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Tidakkah jelas bagi mereka orang musyrik berapa banyaknya daerah-daerah yang kami binasakan sebelum mereka? Kejadian itu semuanya sebenarnya bisa dijadikan ayat bagi orang yang menggunakan akalnya.
Makanya afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tadzakarun. Jadi Allah memberikan akal, hati, pikiran agar kita tidak hanya bisa ikut-ikutan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Itu orang yang hidupnya hanya norok bontek, apa jari. Celakalah aku, alangkah baiknya sekiranya dulu saya tidak mengikuti dia. Itu karena tidak mikir, tidak nakali, mau apa jari. Nah itu marilah Fafirru ilallah. Fafirru ilallah surat Al-Jasiyah. Larilah, kembalilah kepada aturan Allah agar kamu sekalian selamat. Jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Yang mudah bisa kita pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.